Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Hari ini kita akan belajar akidah akhlak bab 8 dan bab 9 mengenai sifat dermawan dan sifat kikir. Sudah siap teman-teman? Selamat menyimak pembelajaran berikut ya. Tetap semangat. Dermawan adalah sifat gemar memberi atau berbagi sesuatu kepada orang lain. Dermawan merupakan sifat terpuji. Rasulullah adalah orang yang sangat dermawan. Beliau selalu membantu atau berbagi kepada orang yang membutuhkan. Lawan dari dermawan adalah bakhil atau kikir. Bakhil adalah sifat tidak suka memberi atau berbagi kepada orang lain. Rasulullah sangat membenci sifat bakhil. Bakhil merupakan akhlak tercela. Rasulullah bersabda, Allah Ta'ala itu Maha Pemberi dan menyukai orang yang dermawan. Salah satu bentuk sifat dermawan adalah dengan bersedekah kepada fakir miskin. Bersedekah haruslah dengan ikhlas. Ikhlas artinya hanya mengharapkan pahala dari Allah tanpa mengharapkan pujian dari orang lain. Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda atau besar. Sedekah harus diberikan dengan sopan, tidak boleh bersedekah sambil menghardik, sehingga menyakiti orang yang menerimanya. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 263 yang bunyinya, perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan hal yang menyakitkan. Teman-teman bisa baca kisah pada halaman 37 ya di buku. Keutamaan sifat dermawan. Yang pertama adalah Allah akan mengganti harta orang yang dermawan dengan lebih baik. Yang kedua, orang yang dermawan akan dicintai oleh Allah. Dan yang ketiga, disenangi oleh sesama manusia. Dilanjutkan ya teman-teman. Bab 9 mengenai sifat kikir. Sifat kikir kebalikan dari sifat dermawan. Kikir ialah tidak mau membantu orang lain yang sedang membutuhkan padahal mampu melakukannya. Sifat kikir disebut juga bakhil. Bakhil adalah akhlak tercela. Orang yang kikir merupakan orang yang sombong terhadap Allah dan sesama. Allah tidak menyukai orang yang kikir, dan mereka akan mendapat siksa yang pedih atau azab. Teman-teman, simak kisah berikut ya, kisah Qorun pada zaman Nabi Musa. Tenggelamnya harta si Qorun. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 76-83. Dalam kisah ini, Allah memberikan pelajaran tentang seseorang yang suka membanggakan diri selama hidup di dunia dan pada akhir hayatnya terkubur bersama harta bendanya. Al-Kisah, di suatu daerah dekat Mesir, hiduplah seorang laki-laki yang sangat miskin bernama Qorun. Diketahui bahwa laki-laki ini
adalah sepupu Nabi Musa, anak dari paman Nabi Musa yang bernama Yashar, adik kandung Imran, ayah Musa. Suatu hari, Korun dikunjungi oleh seseorang. Ternyata yang datang adalah Nabi Musa. Beliau datang berkunjung untuk menanyakan kabar saudaranya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, bagaimana kabarmu? Seperti inilah keadaanku, wahai Musa. Aku sangat miskin, sampai-sampai tidak memiliki apapun untuk dimakan. Maukah kau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikanku sedikit harta, supaya aku bisa bertahan hidup? Mendengar hal tersebut, Nabi Musa sangat iba dan berdoa kepada Allah agar saudaranya Korun diberi kecukupan harta. Dan permintaan itu dikabulkan oleh Allah. Hari demi hari, kekayaan Korun semakin berlimpah karena ia menguasai ilmu jual beli perhiasan. Namun sayangnya, semenjak menjadi orang kaya, Korun berubah menjadi orang yang sombong dan ria atau suka pamer. Wahai Korun, aku diperintahkan oleh Musa agar kau menyedekahkan sedikit dari hartamu untuk kepentingan amal. Enak saja. Semua harta ini aku kumpulkan dengan susah payah, dan kalian datang untuk memintanya dengan mudah. Kau sangat sombong, wahai Korun. Kami hanya meminta sedikit untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Lagi pula, kekayaanmu tidak akan bertambah tanpa seizin Allah. Berani sekali kau berkata seperti itu. Pergilah, jangan datang lagi kemari. Kedua utusan Nabi Musa meninggalkan rumah Korun dan melaporkan kejadian itu kepada Nabi Musa. Hartaku sungguh sangat banyak. Tidak ada seorang pun yang bisa mengambilnya dariku. Sekarang, aku adalah satu-satunya orang terkaya di Mesir. Setiap hari, Korun selalu membanggakan dirinya. Dia sering berjalan-jalan keluar istana, mengenakan pakaian mewah, dikawal oleh para pria perkasa untuk berkeliling memamerkan kekayaannya. Untuk membawa kunci-kuncinya, tak sanggup hanya dengan satu pelayan yang berotot kekar. Wah, lihatlah Korun itu. Sekarang ia sangat kaya. Jubah yang dikenakannya berlapiskan emas yang sangat berkilau. Benar, saudara. Tapi sayangnya dia sangat sombong. Ia lupa bahwa semua harta itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nabi Musa dan pengawalnya mendatangi Korun di sebuah pasar tempatnya berjual beli emas. Wahai Musa, apa yang membuatmu jauh-jauh datang menemuiku? Kalau kau kesini hanya untuk meminta emas-emasku, sebaiknya pulanglah. Aku tidak akan memberikannya sepeser pun kepadamu. Wahai Korun, tidak ingatkah masa lalumu? Dulu kau begitu miskin, sampai Allah memberikanmu semua kekayaan ini. Ingatlah wahai Korun. Itu masa lalu, wahai Musa. Semakin hari hartaku semakin bertambah. Semua itu terjadi karena ilmu dagang yang aku pelajari, bukan karena Allah. Korun tetap bersikukuh, tidak mau menyedekahkan hartanya karena menganggap semua harta yang dimilikinya adalah hasil kerja kerasnya selama ini. Aku akan mengatakan kepada semua orang bahwa Musa akan mengambil seluruh harta yang aku miliki. Aku hanya mengingatkanmu, karena dalam setiap harta yang kita miliki, terdapat 2,5% hak orang miskin di dalamnya. Aku mengingatkanmu, jangan bersikap sombong dan membantu orang lain yang membutuhkan. Sekiranya kau tidak berkenan, Allah akan mengambilnya dengan sangat mudah, seperti saat Allah memberikannya. Pergilah, wahai Musa. Kau hanya menggangguku. Sepeninggal Nabi Musa, kesombongan Korun semakin bertambah. Bahkan ia merampas harta orang lain untuk menambah kekayaannya. Sampai suatu ketika datang azab dari Allah. Tiba-tiba langit menjadi gelap, bumi bergemuruh, dan barang-barang di rumah Korun bergetar. Apa yang terjadi, wahai pelayan? Terjadi gempa bumi, tuanku. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dengan hartaku? Pelayan, selamatkan hartaku. Oh, emas-emasku, berlian pujaanku, perhiasan mewahku yang sangat berharga. Semuanya harus aku amankan sebelum... Sebelum sempat menyelesaikan ucapannya, lantai rumah Korun terbelah menjadi 2 bagian. Begitulah akhir kisah Korun yang sombong.
gempa bumi melenyapkannya ke dalam tanah bersama harta bendanya. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah. Dan dia tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Korun ini, diantaranya jangan menjadi orang yang suka membanggakan diri. Karena Allah tidak suka orang-orang yang membanggakan diri. Dunia dan seisinya adalah milik Allah dan dapat dengan mudah diambil olehnya. Bagaimana teman-teman kisah Korun pada zaman Nabi Musa? Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah dari sifat kikir dan menjadi orang yang dermawan. Sekian dari Bunila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.